Ishak adalah orang kedua dalam urutan patriarki bangsa Israel, sebagaimana disebutkan bahwa Israel menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Arti nama Ishak adalah dia akan tertawa, menggambarkan bagaimana Abraham dan Sarah tertawa karena ketidakpercayaan pada janji Tuhan, dan juga tertawa karena sukacita bahwa Tuhan menggenapi janjinya seperti yang dituliskan dalam Kejadian 21 ayat 6-7. Ishak dikenal oleh ketaatan dan kasihnya kepada orang tuanya. Hal itu ia tunjukkan ketika Abraham dicobai Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Saat ia diikat dan diletakkan di mezbah, ia taat dan tidak memberontak. Bahkan saat ayahnya mengangkat pisau siap untuk membunuhnya. Melalui perjalanan ke Gunung Moria itu pun, ia melihat teladan iman ayahnya yang sangat mempercayai Tuhan ketika ia bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawabnya, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Tuhan pun tidak mengecewakan mereka dengan menghalangi Abraham pada detik-detik terakhir dan menyediakan domba sebagai korban bakaran sebagai ganti Ishak. Kejadian 22. Cintanya dan kedekatan Ishak pada Sarah, ibunya, digambarkan oleh Alkitab dengan bagaimana ia berduka setelah kematian ibunya itu. Ishak baru mendapatkan penghiburan setelah kehadiran Ribka, istri yang dipilihkan Tuhan untuknya. Kejadian 24 ayat 67. Saat itu, Ishak percaya kepada ayahnya untuk memilihkan istri baginya, yaitu dengan mengutus seorang hamba kepada kaum keluarga ayahnya di arah Mesopotamia. Karena Abraham tidak mengizinkan Ishak untuk mengambil istri dari orang-orang Kanaan. Dengan petunjuk dari pimpinan Tuhan, hamba Abraham itu pergi dan akhirnya bertemu dengan Ribka, anak dari Betuel, cucu dari Nahor, saudara Abraham. Di dalam Alkitab, hanya Ishak yang dituliskan bahwa ia mencintai istrinya dan hanya punya satu istri saja. Ia tidak memiliki banyak istri atau gundik, walau hal tersebut sesuatu yang umum di zamannya dan juga dilakukan oleh ayahnya Abraham. Ishak menikahi Ribka di usia 40 tahun, namun hingga ia berusia 59 tahun belum juga mendapatkan keturunan, sehingga ia berkesimpulan bahwa istrinya mandul. Ia pun berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, sehingga akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan anak kembar saat ia berusia 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Saat masih dalam kandungan, nubuatan telah disampaikan bagi kedua anaknya tersebut. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23. Anak sulungnya, Esau, lahir dengan kulit kemerahan dan berbulu, sedangkan Yakub, anak keduanya, lahir dengan tangan masih memegang tumit Esau. Ishak lebih sayang kepada Esau, sedangkan Yakub lebih dikasihi ibunya, Ribka. Esau bertumbuh menjadi seorang pemburu yang suka berada di padang, sedangkan Yakub adalah orang yang tenang dan suka berada di kemah dan dekat dengan ibunya. Ia pandai memasak hingga suatu kali kakaknya, Esau, bahkan rela menjual hak kesulungannya saat merasa kelaparan demi makanan yang dibuat oleh Yakub. Ketika Ishak tua, matanya telah kabur dan bahkan bisa dikatakan hampir buta, karena ia tidak dapat melihat lagi siapa yang di depannya. Ketika ia merasa bahwa ini saatnya untuk melepaskan berkat untuk anak-anaknya, ia memanggil Esau dan memintanya untuk berburu dan mengolahnya seperti yang biasanya dilakukannya dan memang menjadi kesukaannya. Namun hal itu didengar oleh istrinya dan Ribka melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Ishak, yaitu bersama Yakub bersepakat untuk menipunya demi berkat kesulungan. Bahkan Ribka berkata bahwa ia bersedia menanggung kutuk Yakub jika ia ketahuan oleh ayahnya. Yakub melakukan apa yang diperintahkan ibunya, membuat masakan kesukaan ayahnya, memakai baju kakaknya Esau, dan bahkan memakai kulit anak kambing pada tangan dan lehernya agar menjadi mirip kulit Esau yang berbulu. Dengan tipu daya itu, Yakub berhasil mencuri berkat yang seharusnya untuk Esau. Begitu Esau mengetahui hal itu, ia sangat sedih dan menyimpan dendam kepada Yakub dan berniat akan membunuhnya jika Ishak telah mati. Mendengar niat putra sulungnya, Ribka berusaha menyelamatkan Yakub dan menyuruhnya pergi ke tempat saudara laki-laki Ribka, Laban, di daerah Haran. Walau telah ditipu oleh Ribka dan Yakub, Ishak tetap memberkati Yakub ketika ia akan pergi ke tempat Laban. Ia mungkin menyadari dan mengingat nubuatan tentang kedua anaknya itu saat mereka masih dalam kandungan dan memaafkannya.